Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 47. Terlalu cantik untuk kalian lihat. I love you, ucap Franz dengan begitu syahdunya berbisik di dekat telinga Ara yang masih memeluknya itu. Ara meronta-ronta dalam pelukan Franz, merasakan sejuta kupu-kupu tengah menghinggapi perutnya, sehingga rasa itu begitu tak tertahankan. Dedi, udah, nanti Ara pingsan. Malu-malu Ara dengan lucunya membuat Franz tertawa mendengarnya. Emang bocil kamu, tadi nyindir. Giliran diungkapin gak tahan sampai mau pingsan lagi, kekeh Franz. Hah, rasanya aneh, Dedi, kata Ara dengan jujur. Lalu mengambil sebelah tangan Franz dan menempelkan ke dadanya. Detak jantung Ara kencang banget, rasanya aneh, kata Ara dengan polos. Franz menarik pinggang Ara semakin ke arahnya, bahkan tak ada lagi jarak saat Franz menunduk sepenuhnya, membuat tatapan mata Ara berfokus ke arahnya. Dengar, Nyonya Francisco Alfred, kau adalah milikku, kata Franz berbisik menggoda di dekat telinga Ara, membuat garis kecil itu merinding jadinya. Setelah selesai acara makan malam, mereka masuk ke dalam villa. Sekarang bobok ya, udah malam, kata Franz dengan lembut memeluk dan mengelus-ngelus punggung Ara, yang tiduran nyaman dalam hangatnya pelukan Franz. Tapi Ara masih pengen habisin waktu sama Dedi, kata Ara lalu tanpa apa-apa mengecup pipi Franz. Maafin Dedi ya, harus pergi karena urusan kali ini benar-benar tidak bisa diwakilkan. Dan Dedi juga nggak bawa kamu karena ini menyangkut keselamatan kamu, kata Franz mengecup keri Ara lalu semakin mengeratkan pelukannya. Ara mengerti kok, Dedi. Mungkin hanya karena Ara belum pernah jauh dari Dedi, makanya begini, kata Ara. Dedi janji bakalan selesaikan urusan Dedi dengan cepat di sana agar bisa cepat pulang. Sekarang tidurlah. Iya, Dedi, kata Ara dengan patuh lalu memejamkan matanya seiring dengan kecupan selamat malam dari Franz. Lalu mereka tidur nyenyak dalam sejuknya hawa dingin malam khas pedesaan. Sore hari Ara mengantar Franz bersama keluarga ke bandara walaupun dengan berat hati. Dedi, jaga diri baik-baik di sana ya, kata Ara dengan suara kecil memeluk Franz erat saat mereka sudah sampai di bandara. Iya sayang, doakan semoga urusan Dedi di sana lancar dan Dedi juga bisa cepat pulang. Oke, kata Franz tersenyum lembut menghapus air mata yang menetes di pipi Ara. Ara juga jaga diri baik-baik ya, kata Franz mengecup kering Ara. Sebenarnya berat hati Franz meninggalkan Ara, tapi harus bagaimana, dia juga tidak mungkin membawa Ara karena itu terlalu berbahaya. Lalu Franz segera berpamitan pada keluarganya, karena waktu keberangkatannya hanya tinggal 15 menit lagi. Dedi pamit, kata Franz tersenyum tulus mengecup kering Ara lagi. Sebelum pergi, lalu segera menuju ke ruangan pemeriksaan jelang keberangkatan. Ara menatap punggung Franz yang perlahan hilang di tengah ramainya orang-orang. Entahlah, tiba-tiba rasa sepi datang menghampiri Ara, melihat kepergian orang yang begitu berarti dalam hidupnya. Amnesia membuat ingatan masa lalu Ara begitu singkat, sehingga hanya kenangan dengan Franz lah yang menjadi cerita yang selalu dia ingat. Udah, jangan mewek ih, nanti juga Dedi kesayangan kamu pulang, kekeh papa dan Dedi Ara dengan jahat ya. Kalian jahat, rengek Ara ketika orang tuanya justru malah meledeknya yang sudah mewek. Ayo pulang, ngapain sedih, kan masih ada kami, kata mereka yang membuat Ara tersenyum manis. Di kampus. Ih, abis liburan kok sedih, kata Jingga dengan hangat memeluk Ara yang duduk di kursi dari belakang. Ara sedih, Dedi pergi ke luar negeri jadi Ara tinggal sendiri, kata Ara dengan sedihnya. Oh,
Istri Dedi ditinggal kasihan, kata Jingga dengan jahatnya. Dedi, semenjak Dedi tinggal, semua orang jahatin Ara, keluh Ara dengan lesu meletakkan kepalanya di atas meja. Ayo ke kantin. Aku traktir es krim, aku baru saja gajian, kata Jingga dengan senang. Tapi, kamu nggak suka ya? Oh iya, lagian kan kamu biasa makan makanan yang mahal, kata Jingga dengan lesu, lupa kalau Ara itu anak orang kaya. Lalu dia pergi ke kantin sendiri meninggalkan Ara yang masih duduk di kelas. Jingga, teriak Ara berlari dengan kencang mengejar Jingga yang sudah sampai di lorong kampus. Hei, hati-hati, kata Devano memegang tangan Ara yang hampir jatuh karena berlari begitu kencang dan berhenti tiba-tiba saat dia hampir menabrak Devano yang baru keluar dari lift. Maaf Ara, nggak sengaja, kata Ara lalu kembali berlari mengejar Jingga. Jingga, Ara mau kok kamu traktir, malah Ara senang, kata Ara dengan hangat memeluk Jingga kembali. Kamu abis gajian ya, pasti enak punya uang hasil jerih payah sendiri, kata Ara pada Jingga yang masih terdiam itu. Tapi, Ara ngehargain kok, malah Ara seneng ditraktir sama teman dengan uang kerja kerasnya, kata Ara membuat kesedihan Jingga hilang seketika. Terus kenapa tadi kamu cuek aja aku ajak? Tanya Jingga saat mereka kembali berjalan. Aku terlalu rindu pada Dedi makanya moodku jadi tidak baik, kata Ara. Sudah jangan sedih, kan masih ada aku, kata Jingga. Mereka makan es krim lalu Ara menelpon Franz. Halo Dedi, kata Ara dengan wajah cerianya. Bahagia banget, istri Dedi, senyum Franz menatap Ara dari panggilan video. Iya, Jingga baru gajian jadi dia traktir Ara es krim. Cerita Ara lalu mengarahkan kamera ponselnya pada Jingga. Hai, kakak, kata Jingga melambaikan tangannya. Hai gadis baik, terima kasih telah menemani dan membuat Ara bahagia, kata Franz juga tersenyum. Baru kali ini Franz melihat wanita yang begitu tulus dalam berteman, bahkan walaupun tak kaya tapi dia masih mau mentraktir Ara apalagi dengan uang hasil kerja kerasnya. Kalau wanita lain yang berteman dengan Ara sudah pasti akan memanfaatkan Ara, apalagi Ara yang polos, tapi sepertinya Jingga memang jauh berbeda. Aku hanya menghiburnya. Dia sudah seperti langit malam tanpa bintang saat dirimu tidak ada, kata Jingga tertawa diikuti Franz yang membuat Ara malu. Seusai menelpon dengan Franz, Ara dan Jingga yang masih duduk di kursi taman kampus pun menikmati sejuknya udara siang sambil menatap ke arah jalan raya yang begitu ramai. Kok rasanya Ara nggak asing ya sama suasana begini? Batin Ara yang masih menikmati es krimnya, entah mengapa Ara merasa sering melakukan hal ini dengan seseorang. Aks, Ara meringis saat terus mencoba mengingat, tiba-tiba kepalanya menjadi sakit. Kamu kenapa Ara? Cemas Jingga. Enggak Ara, enggak apa-apa kok. Kilah Ara tersenyum menatap Jingga, lagian sakit itu hanya sebentar lalu hilang lagi. Jingga, hari ini kamu nggak kerja? Tanya Ara. Enggak, aku libur seminggu ini karena majikan aku pergi liburan bersama istrinya sebagai hadiah ulang tahun bagi istrinya. Cerita Jingga yang melahap abis es krim yang tinggal segigit itu.
Kalau gitu ikut Ara ke kantor Dedi yuk. Ajak Ara. Ngapain kan Dedi kamu di luar negeri? Kata Jingga dengan polosnya. 3 hari lagi Dedi bakalan ulang tahun, jadi Ara mau siapin pesta buat Dedi dan Ara butuh bantuan Kak Ray untuk itu. Cerita Ara. Kamu juga mau kan? Ikut bantuin Ara? Tanya Ara yang diangguki Jingga. Kalau gitu ayo ke kantor Dedi ketemu Kak Ray. Kata Ara langsung berdiri dan memegang tangan Jingga yang masih duduk itu. Tapi, entahlah Jingga merasa minder saat ingat teman-teman Franz apalagi Ray. Ayo, kata Ara merengek dan menarik Jingga agar berjalan. Ci, kamu takut ketemu Kak Ray ya? Goda Ara menyenggol Jingga saat mereka menuju parkiran. Enggak kok, aku takut ketemu Kak Siko, kata Jingga dengan malu-malu. Jadi, mata Ara langsung membulat dengan sempurna. Di ruang kerja Ray yang cukup luas, dia tengah bekerja keras mengeluarkan segala ide-idenya bersama teman-temannya. Demi memenuhi permintaan Ara yang ingin mengadakan pesta ulang tahun megah untuk Franz. Jangankan merancang pesta, bahkan memikirkan pengamanannya saja sudah bikin sakit kepala. Keluh Ricard mengelus pelipisnya merasa pusing menatap peta lokasi pengawasan dari berbagai titik. Menatap ini saja kau pusing, lalu menatap apa yang tak akan membuatmu pusing? Omel Ray. Menatap wanita montok, kata Ziko yang duduk bersandar sambil bermain pulpen itu. Diam kau, jangan mengingat hal begitu lagi. Apa belum cukup tamparan kata-kata dari Franz kemarin? Kata Mark merasa masih ngeri mendengar ucapan Franz, belum lagi ucapan itu yang seketika menjadi nyata pada Ray. Sorry, baiklah aku akan punya istri saja kalau begitu, kata Ziko yang membuat teman tercengang. Masuk, kata Ray menatap pintu. Belum hilang tercengang mereka, saat menatap pintu yang terbuka Ara masuk lagi bersama Jingga membuat mereka terdiam sejenak sampai. Dor, teriak Ara di tengah keheningan dengan suara yang begitu keras membuat mereka terperanjat, bahkan Ricard yang duduk di sofa terjatuh karena akan cepat-cepat lari. Ara yang masih berdiri itu tertawa tanpa dosa menatap pria cool itu pada terkejut mendengar teriakannya. Jingga hanya bisa menutup mulut menahan tawa melihat kejahilan Ara. Gadis nakal. Emosi Ziko menggeprak meja merasa sangat terkejut. Dia pikir beneran tembakan pistol tadi. Entahlah, semenjak kejadian di restoran membuat Ziko ngeri dengan gadis mafia yang suka mengantongi pistol itu. Siapa suruh melamun? Apa Ara terlalu cantik untuk kalian lihat? Kata Ara dengan pedenya duduk di dekat Ray lalu mengelus-ngelus lengan pria itu dengan manja. Ara memang sudah akrab dan sangat menyayangi Ray seperti kakak kandungnya, begitupun sebaliknya. Jingga lebih cantik dari kamu, Ray menutup mulutnya yang keceplosan. Seketika wajah Jingga memerah. Jingga tak tahu sebenarnya dari awal Jingga memang lebih menyukai Ziko daripada Ray. Tapi kenapa ketika Ray berucap seperti itu ada segelintir rasa aneh yang menjalar di tubuh Jingga.
Kak Ray jahat. Sebal Ara lalu memukul Ray dengan bantal dan memegang tangan Jingga kemudian berpindah duduk antara Mark dan Ziko. Kakak jangan marah. Suara lembut Jingga menatap Ziko yang ekspresi wajahnya masih emosi menatap Ara. Dia merusak khayalanku. Jawab Ziko menatap Ara sebelah mata. Tapi Ara jahil itu malah mencibir tanpa dosa ke arahnya. Emang menghayalkan apa tanya Ara semakin membuat Ziko emosi tapi ada beberapa trik yang tak terbaca dari gadis nakal itu. Tuh kan, nggak punya khayalan sok-sokan marah sama Ara. Kata Ara dengan begitu cuek membuat Ziko yang diam tak menjawab itu naik pitam. Aku membayangkan wanita montok yang sangat enak untuk dilihat tidak seperti kau yang begitu jelek, bikin mata sakit saat dipandang. Jawab Ziko merasa kesal. Ara itu selalu saja cari perkara dan suka mempermainkan emosinya. Tapi anehnya walaupun setiap bertemu berantem, Ziko juga sangat menyayangi Ara seperti adiknya. Wah, khayalan berbahaya nih, kata Ara menggoda membuat Ziko sadar akan apa yang baru saja diucapkannya. Satu trik Ara berhasil. Pandangan Jingga mulai sedikit berubah pada Ziko. Bukannya jahat membongkar rahasia Ziko di depan Jingga, hanya saja Ara ingin Ray dan Ziko bersaing secara sehat. Ziko dan Ray sama-sama mempunyai masa lalu kelam yaitu suka bermain wanita, jadi nggak adil dong kalau Jingga hanya tahu Ray yang begitu. Sial, aku masuk perangkap gadis nakal itu. Umpat Ziko membatin saat merasa pandangan dan tatapan Jingga mulai berubah padanya. Kami memang tidak montok Kak, tapi setidaknya kami tidak menjual diri. Jawab Jingga singkat tapi tembak keluar namanya. Cek, Skakmat, tawa Mark dan Ricard menutup mulut. Hei, jangan masukkan ke dalam hati, aku hanya bercanda dengan gadis nakal ini, kata Ziko hangat mengacak rambut Ara geram melewati punggung Jingga yang duduk di antara mereka. Tidak, aku memasukkannya ke dalam kantong, kata Jingga datar lalu tertawa diakhiri kalimatnya bersama Ara. Haduh, satu server jahilnya, keluh Ziko. Sudah waktunya makan siang, berdiskusi tentang pesta membutuhkan waktu sangat lama, bagaimana kalau kita makan siang dulu, ajak Ara yang disetujui yang lainnya. Makan di mana? Tanya Ziko. Di toilet, jawab Ara ketus. Hehe, di resto melati Kak, kata Ara dengan manis takut saat melihat emosi Ziko seperti akan naik lagi. Lama-lama aku bisa gila, kata Ziko berjalan duluan. Bersambung.